dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai. Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on Air di RPK, di jadwal rutinnya setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat, dan setiap hari Minggu pertama dan ketiga. Program talkshow ini adalah kerjasama antara Radio RPK dan Yamuger Indonesia. Sahabat RPK bisa mendengarkan program ini secara online juga di YouTube RPK 9630 FM. Kemudian bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui pesawat telepon 021-8000-444 atau SMS atau WhatsApp di 0815-18000-444 atau tinggalkan komentar, pertanyaan, tanggapan di kolom chat di live streaming YouTube. Dan malam hari ini masih bareng sama saya Frankie dan ada Mas Abe di sini. Apa kabar Mas? Baik ya. Ya, malam ini talkshow kita persiapan pemusik ibadah part 2 bagian 2. Setelah minggu lalu. Ya, setelah minggu lalu. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Setelah 2 minggu lalu kita ngobrolin tentang persiapan pemusik ibadah, dan sekarang kita lanjutin. Jadi bagi sahabat RPK yang melayani sebagai pemusik di ibadah, nah ini kayaknya obrolan pembahasan kali ini kayaknya juga bisa menarik gitu ya. Oke, Mas Abe, gimana? Sip. Jadi minggu lalu kita udah sampai di muscle memory. Setelah melakukan repetition, pengulangan, yes. Teknik, ya, dan bunyi yang kita ulang-ulang, lalu kemudian kita sampai di muscle memory, finger habit. Nah, itu baru setengah jalan, Bung. Oh, belum selesai. Belum sampai sana. Oke, setengah jalannya lagi adalah. Nah, jadi gini. Itu semua dipakai, itu semua diperlukan untuk kita bisa memainkan lagu. Oke. Contoh seperti ibadah Jumat Agung kemarin aku yang tugas. Terus at least paling tidak ada 2 lagu, ya, 2 lagu yang tidak begitu populer. 2 lagu, ya. Oke. 2 lagu tersebut kebetulan yang satu Eropa, yang satu local hymns. Oke. Dua-duanya minor. Dua-duanya minor. Apakah karena Jumat Agung dipilih lagu itu? Iya. Oke.
Terus tapi pokoknya emang jarang ya. Nah, tapi karena secara teknis aku sudah memahami, aku familiar dengan tangan nada minor. Iya. Ya. Terus secara teknik juga fingeringku sudah bisa memainkan itu di tangan nada yang tertulis seperti di buku. Walaupun pada prakteknya terus turun tuh. Iya. Kita turun karena ketinggian. Tapi oke, aku sudah bisa. Lalu sehingga untuk mempelajari lagu tersebut, untuk mengenali lagu tersebut, aku tidak perlu melalui proses nyuruh-nyuruh jariku memainkan not yang benar dulu. Lagi, ya kan? Ya. So, kebayang ya? Ya. Ketika aku belajar lagu, kan jariku harus memainkan not yang tertulis. Benar. Nah, tapi kalau umpamanya untuk menyuruh jariku saja masih salah pencet, kebayang nggak belajarnya kayak apa tuh? Benar. Ya. Benar. So, jadi, wah lagu apa nih? Lagu apa nih? Gitu kan. Terus, oke. Terus aku mainkan. Oke. Lalu aku bisa memahami sedikit demi sedikit lagunya secara umum dulu. Terus baru aku bisa mulai memfigure out. Oh ini bait, bentuknya ini, ya ini struktur A. Oh struktur A-nya diulang 2 kali tuh. Ada repetition A. Nah, terus ini melodinya beda sendiri nih. Oh ini B. Lalu pas akhirnya A lagi. Oh ini A B A gitu ya. Nah lalu kemudian setelah aku memahami itu, bunyinya seperti ini, chord dasarnya seperti ini gitu ya. Setelah aku ceritanya sudah memahami kan tangan nada minor seperti apa. Oke, lagunya kayak gini. Tapi terus dipikirin lagi gimana caranya supaya tetap ini kedengeran enak ya gitu kan. Nah lalu baru kemudian aku bisa berkreasi sedikit. Oh yang ini chordnya E minor, tapi waktu habis dari E minor ke D, tapi bassku bukan ke D, tapi bassku ke F cross. Jadi chordnya turun dari E minor ke D, tapi bassku naik dari E minor ke F cross. Gitu ya, kayak semacam kontrapung gitulah, counterpoint. Terus baru ketemu di G, bassnya di G, chordnya di G gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi itu semua hanya bisa terjadi kalau aku sudah punya bekal itu semua. Fingeringku mumpuni untuk melakukan itu. Terus aku punya referensi yang cukup dengan tangan nada minor. Terus aku memahami komposisi lagunya dari strukturnya tadi A. Oh ini A, oh diulang lagi A, B, terus A gitu. Nah, sampai di situ belum selesai juga. Aku harus menerjemahkan ini ke teman-teman pemandu nyanyian jemaat. Oke. Teman-teman yang barengan nanti melayani bareng. Betul. Karena kan begini, Bung. Bisa memainkan lagu itu tidak otomatis kamu bisa mengiringi jemaat. Menarik nih. Bisa memainkan lagu tidak otomatis bisa mengiringi jemaat. Ya. Kamu tahu lagunya? Main dong. Oke. Tapi begitu jemaat nyanyi kan macam-macam. Kamu mesti jaga tempo. Bener, jaga tempo tuh susah banget tuh kalau aduh minta maaf ya, kalau opung-opung nyanyi tuh kan mintanya lambat. Padahal temponya nggak segitu. Harus dijaga kan itu. Harus dijaga. Padahal ketika diajak nyanyi di tempo segitu bisa. Ini hanya soal kebiasaan saja. Soal kebiasaan aja, benar-benar.
Jadi bagaimana cara pick up temponya ya? Iya. Terus lagu itu kalau metronomi kan nggak enak ya, kalau tuk 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 temponya gitu kan nggak enak ya. Pasti ada bagian-bagian yang diturunkan Ya. temponya. Itu kan mesti baca liriknya. Mesti baca liriknya. Terus ada dinamika, Ya. mainnya keras, Apa lembut pelan ya. gitu ya. Ya. Gitu kayak waktu kemarin Jumat Agung juga ada ya bagian lagu yang apa namanya itu, tercurah darah Tuhanku itu. Iya. Ada bagian yang menurutku wah ini asik nih kalau dipanjangin dikit, temponya agak melambat, nyanyinya lembut terus tiba-tiba Ditegesin. ditegesin lagi. Nah kayak gitu-gitu. So main lagunya that's not the thing. Itu satu hal. Ya. Mengiringi jemaat memainkan lagu ini Itu that's hal yang another thing. hal yang berbeda lagi. Iya, itu begitu. Nah, hari ini aku akan coba menjabarkan apa saja yang perlu diperhatikan Ketika mengiringi. secara teknis ini. Secara teknis. Secara ya? teknis. Oke. Gitu. Dari sahabat RPK, ini part kedua dari persiapan pemusik ibadah. Ya. Dan ini masih teknis sekali. Jadi sahabat RPK, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, sahabat RPK kembali lagi di Yamoger On Air di RPK, dan kita masih di persiapan pemusik ibadah part 2 bareng sama Mas Abe. Sahabat RPK masih bisa berinteraksi dengan kita di studio, dengan kami di studio lewat pesawat telepon 021 8000 444, SMS dan WhatsApp 0815 1800 444, atau melalui kolom komentar bisa memberi tanggapan, pertanyaan di kolom komentar di YouTube RPK 9630 FM. Mas Abe. Oke. Kita mulai masuk ke Ya. hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang pengiring nyanyian jemaat ya, bisa dibilang gitu ya. Kalau pemusik kayak konser gitu sih sebenarnya. Iya. Iya nggak Oke. sih? Pengiring nyanyian jemaat. Lagu ini tadi Iya. judulnya apa ini, Mas? Terpujilah Allah. Oh ya, itu. Terpujilah Allah. Ya. Nah, Bung Franky tadi ini ekspektasinya Bung Franky tadi temponya emang segitu lagu itu? Atau setahu Bung Franky? Setahu aku segitu sih Oke, sebenarnya. good. Gimana? Nah, jadi yang pertama kali sebaiknya dicari itu adalah memang tempo. Hal pertama, sahabat RPK mungkin yang di rumah bisa ngambil catatan gitu kali ya. Jadi Yang pertama tempo. Jadi begitu dapat fotokopiannya liturgi itu ya, Ya. Atau filenya lah ya. filenya. Fotokopian zaman dulu ya. Sekarang Kelihatan kan umur ya. Ketahuan umurnya ya. Jadi dikirim ya ke handphone ya. Iya, PDF-nya lah. PDF ya. Terus dilihat, oh lagu Kidung Keesaan nomor sekian gitu ya. Iya. Yang dibaca, ini ceritanya nggak tahu lagunya apa, nggak tahu itu ya. Ya, oke. Jadi begitu dibaca lagu ini nggak tahu sama sekali. Setelah dibaca judulnya, oh judulnya ini. Kita lihat dulu temponya. Temponya. Tempo, terus baru ngelihat, oke, lagu ini melodinya gimana. Baru dimainin tuh notnya. Betul. Karena gini Bung, ini beberapa teman sering melakukan ini. Ya. Dimainkan pelan dulu. Katanya belajar lagu itu
melodinya dimainkan pelan dulu. Baru disesuaikan temponya begitu. Nah, aku kurang setuju. Harus tempo dulu. Maksudnya gini, kan kita sedang mempelajari sesuatu, Iya. satu komposisi. Komposisi ini punya maksud, ada pesan dan segala macam. Iya. Dan salah satunya tersurat dan tersirat melalui tempo. Nah, kalau belum apa-apa kita sudah turunin dan Turunin tidak sesuai temponya. temponya. Nah, maksud lo apa kan gitu? Maksudnya gini, jangan-jangan memang berarti praktismu kurang Ya. gitu. Nah, plus ketika kamu mempelajari sesuatu dengan temponya diturunin dulu, ada kemungkinan kamu jadi nggak paham juga sama maksudnya lagu ini. Contoh lagu ini umpamanya kita nggak tahu ya lagu tadi kan. Ting 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 gitu. Nah, nanti nggak dapet. Kenapa lagu ini? Kok lagu ini melodinya gini terus moodnya terbang dengan tempo segitu kan moodnya jadi mempengaruhi beda. sih sebenarnya ya. Nah, padahal kalau umpamanya kita sudah melakukan apa yang kita bahas 2 minggu lalu tentang repetition dan segala macam, harusnya tidak sulit. Harusnya tidak sulit dimulai dari tempo. Harusnya tidak sulit langsung bisa. Contoh umpamanya lagunya di situ 120 ya, jangan turun jadi 80 misalnya. 80 apa 70 janganlah gitu. 120 ya kamu mainin 110 masih nggak apa-apa lah, nggak jauh banget kan. Kalau dari 110 ke 100 umpamanya kan masih dapat da 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 da. Oh lagunya ini gitu. Tapi kalau kamu turunin jadi 80 atau 70 ta 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 tuh nanti makin nggak dapet gitu kan. Nah, makanya benar. yang kita bahas 2 minggu lalu itu terus dilakukan untuk maintain tempo. Maintain kemampuan kita juga, ya. Supaya ketika kita mempelajari sebuah lagu tidak ada yang dikorbankan. Benar. Jadi temponya memang segitu. Oke, lalu pelajari. Dari situ langsung kita dapat. Yang pertama kita dapatkan adalah oke, lagu ini segini. Da 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 da. Segitu. Oke. Terus kalau kita ingat tentang definisi music accompaniment yang bicara tentang to provide and to support. Lalu kita langsung punya ide. Oke, ketika lagunya 3/4 da 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 da, iringanku mesti bagaimana? Jadi ketika itu semua dilakukan dengan disiplin, kemudian dengan urutan yang benar tadi sesuai tempo dan segala macam, itu bisa membuka banyak hal. Oh ya. Nah, jadi kan kita ceritanya udah sampai kita udah tahu lagunya. Ya. Sampai refrennya pun udah tahu. Da 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 da. Udah paham. Mayor nih, chordnya itu dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini. Udah paham. Oke. Terus mulai kita membentuk lagu ini mau dibawa kemana, ya kan? Bait dulu. Da 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 da. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh jemaat? Oh, tempo yang pulse yang jelas. Tam 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 gitu. Da deng ja da da deng ja. Itu harus jelas dulu. Sebagai penanda. Ya,
Ya. Kan ini ceritanya to provide and To support. to support kan. Ya. Nah, jemaat harus dapat dulu kata-kata itu tadi, tempo itu tadi. Tempo tadi. Supaya jemaat bernyanyi mengucapkan kata-kata itu Sesuai dengan tempo temponya. yang sudah diberikan, terus jemaat nih, jamak berarti mempunyai menerima informasi yang sama, temponya segitu, Ya, ya kan? benar. Sehingga yang tadi Bung Franky bilang, kalau Opung nyanyi gimana ya, gitu kan? Itu ya pasti akan terjadi itu. Ketika itu tidak di-maintain sejak awal atau tidak di-provide dan tidak di-support. Nah, kan begini, semuanya kan berujung, semuanya tuntutannya adalah kita harus konsisten. Ya. Kita harus konsisten. Ketika intro dibuat segitu, berarti lagu itu akan dimainkan sesuai dengan temponya intro. Jangan intronya dibikin segitu, tapi waktu jemaat nyanyi mungkin agak terlambat sedikit, delay itu pasti. Terus kita ikut jemaat. Nah, menurutku kita tidak menjalankan itu tadi, to provide and to support to support and to provide. Jadi gimana caranya? Ya kita mesti konsisten. Ketika temponya segitu, mainkan lagunya segitu. Mungkin agak terlambat sedikit, tapi jangan khawatir. Pengalamanku sih jemaat ngejar gitu. Pengalaman Mas Abe. Tapi di luar sana mungkin ada sahabat RPK yang melayani sebagai pemain musik di ibadah atau pengiring nyanyian jemaat. Mungkin. Nah, mungkin punya kasus ya. Mungkin kalau punya mau kasus. di-share. Kalau mau di-share sama kita. Karena gini. Mas Abe, karena aku pun sering kali mendapatkan temponya segitu tuh, udah bener. Contoh ya kan? Tempo segitu. Tapi ketika dinyanyikan oleh jemaat agak melambat dikit, ke bawah. Oke. Itu gimana? Mungkin sahabat RPK juga punya. Yang ke bawah pengiringnya. Iya. Justru itu. Makanya kan ini kan kita kan lagi ngobrolin tentang pengiring nyanyian jemaat. Nah, memang kata kuncinya emang mesti konsisten, Bung. Nggak ada obat kalau itu. Konsisten. Oke. Kekeh. Tapi tetap harus kekeh gitu dengan ya. itu ya. Karena jemaat ngikut nanti. Tapi memang tidak mudah bermain sesuatu ketika di sekeliling kita pakai tempo yang berbeda. Nah, makanya itu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau repetition kita kuat. Paham. Gitu. Oke. Kalau soalnya banyak kejadian kayak gitu, Mas. Oke. Maksudnya banyak kejadian gini. Temponya udah segini nih. Udah enak banget nih temponya nih. Bait 1 mungkin iya, temponya enak gitu. Tapi bait 2 tuh langsung turun. Oke. Ya, itu berarti pemainnya yang nggak konsisten. Ya, bisa jadi sih ya. Makanya tadi minggu lalu kan aku sangat menekankan soal repetition. Iya, repetition. Diulang. Latihan di 70. Latihan di 80. Ya. Latihan di 90. Ini nggak sekali dek. Bisa 70, 80 dek. Enggak. Kan ini 70 dek 10 menit. Iya. Oke. Tangan kiri doang. Iya. Oke, cobain 80. 10 menit lagi, kan gitu. Ini baru di satu kunci. Atau umpamanya ya udah 10 menit 5 kunci deh. 20 menit baru dapat 10. Kurang 2 masih. Kurang 2 masih, iya. Gitu. Oke, sahabat RPK, kami masih menunggu interaksi dengan kami di studio. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat RPK, kembali lagi bersama Yamuger on Air di RPK.
yang bisa juga sahabat RPK ikuti di live streaming di channel YouTube RPK 9630 FM. Masih ditunggu interaksi sahabat RPK di pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Dan kita sedang berdiskusi tentang hal teknis persiapan pemain musik ibadah. Nah, tadi kan ini masih tempo berarti ya. Tempo ya. Tempo. Tadi kita bicara tempo. Nah, setelah kita tahu lagunya seperti ini, kata-katanya begitu. Oke, apa yang diperlukan oleh jemaat? Ada dua hal yang ada. Ini yang umum. Yang pertama, umpamanya lagunya 3/4, kita akan mengiringi jemaat dengan tempo, dengan ketukan 1/4. 1/4 contoh umpamanya kalau lagunya 3/4 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Atau kita mengiringi jemaat di double temponya. Misalnya. Jadi dihitungnya 1/8. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1. In that case tadi di lagu yang tadi itu aku memainkannya 1/8. Jadi emang capek banget itu. So, aku memainkannya seakan-akan aku bermain di tempo kali 2 yang dinyanyikan oleh jemaat. Aku memainkannya 2 kali lebih cepat. Kenapa? Karena kita mesti lihat itu rapet apa enggak. Jadi contoh umpamanya 3/4 itu melodinya, notnya seberapa? Umpamanya melodi lagunya mayoritas lebih banyak ke 1/4. Aku pasti akan cenderung untuk bermain di 1/8, mengisi ruang yang kosong itu. Paham. Semakin aku konsisten untuk mengisi ruang-ruang yang kosong, di situ potensi jemaat temponya melorot itu akan tereliminir. Paling nggak diminimalis nih. Diminimalisir ya. Aku mengantisipasi supaya jangan kendor banget gitu kan. Itu atau umpamanya kayak Kami Puji Dengan Riang. Kami Puji Dengan Riang itu sudah 132 temponya 132 beat per menit ya, BPM. Tapi umpamanya kita mainkan di 128 saja atau 125, itu sebetulnya udah enak itu. Nggak harus 132 ya. Jadi umpamanya Kami puji dengan riang di kawala yang besar gitu ya. Si tempo itu 125, 126 itu sudah oke. Nah, gimana caranya jemaat tidak melorot di situ? Kadang-kadang aku juga nggak perlu memainkan 1/8 ya, kebayang udah 125 aku main 250 berarti kan, gitu kan, udah cepet banget kayaknya, nggak mungkin lah. Tapi aku akan bikin supaya aku memastikan bahwa iringanku itu menempel setiap kata yang liriknya menempel. Kalau aku kan main piano ya, berarti aku pastikan aku membunyikan, let's say aku nggak membunyikan notnya ya, aku nggak mainin da gitu, aku nggak mainin itu, tapi pukulan chordku, accompaniment-ku 1/4 mengikuti mengikuti lagunya, terus jemaat itu emang ditempel Kami Puji gitu. Paham. Nah, itu lumayan menjaga supaya tidak tips and tricks lah ya, paling enggak ini tips and tricks untuk sahabat RPK yang juga pemain musik pengiring nyanyian jemaat. Nah, supaya untuk menjaga tempo ini
tips and tricksnya itu tadi itu ya. Tapi kalau nggak melakukan yang 2 minggu lalu, nggak bisa, Bung. Oke, kita anggap aja Anggap aja. sahabat RPK yang mendengarkan 2 minggu lalu sudah melakukan hal itu. Nah, kalau sudah, berarti tinggal konsisten menjaga di situ. Kalaupun mau melakukan, ada yang bisa diperlambat gitu ya, diperlambat. Dipilih tempatnya. Contoh di antara kalimat. Kami, ini kan satu nafas. Kami puji dengan riang di kau Allah yang besar gitu ya. Itu satu nafas tuh. Pas waktu ambil nafas kita juga agak melambat dikit supaya nafas yang diambil sama jemaat lebih banyak. Begitu masuk da 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 da, gas lagi. Cuma sebentar aja, 2-3 not aja dilambatinnya. Oke. Kan main musik juga tidak selalu metronomik ya. Ya. Even drummer aja kalau direkam, wah ada itu kendor-kendornya. Tapi dia bukan kendor karena musicianship-nya jelek ya, enggak. Tapi menurut dia memang ini boleh dikendorin gitu. Dikendorin sedikit, tapi waktu masuk di one lagi sama tempatnya. Ya, oke. Ya kan? Berarti sebenarnya gini. Koreksi jika aku salah ya, koreksi. Berarti sebenarnya gini, kalau dari perbincangan tadi berarti pemain musik atau pengiring musik di nyanyian jemaat di ibadah itu wajib baca lirik. Jadi sehingga dia tahu di mana letak dia bisa. Ya. Oke. Atau gimana? Karena kan penggalan lirik itu kan Kalau baca lirik itu sudah wajib, itu wajib banget itu. wajib. Tapi gini deh. Menurut aku, kalau mau tahu caranya, kalau mau tahu gimana ngenakin jemaat, waktu Ketika ngiringin, mengiringin, kita jadi jemaat sekali-sekali. Nanti kita tahu mana yang nggak enak, mana yang enak. Iya benar sih. Lalu terus kemudian kita jadi oke, berarti gue jangan melakukan ini. Karena itu nggak enak buat jemaat. Kayak gitu kan. Nah artinya kita memang harus nyanyi. Nah ini dia, harus nyanyi. Nyanyi. Kalau aku suka bernyanyi sambil main piano. Walaupun aku bukan, suaraku nggak sebagus Elton John atau Harry Connick Jr. yang main piano sambil nyanyi gitu ya. Ya, referensinya ke sana ya. Referensinya tua ya. Iya, zaman dulu ya. Ya. Tapi maksudnya gini. Itu tadi yang aku bilang. Ya. Bisa memainkan lagu sama mengiringi lagu. Ya. Itu ternyata dua hal yang berbeda. Nah, kalau Bung Franky nggak bisa minim, Bung Franky ngenakin diri sendiri dulu kan. Bener. Ya kan? Ini diriku tak iringi sendiri sama diriku, ini enak nggak gitu? Iya. Oh, ternyata nggak enak ya gitu kan? Nah berarti ada yang salah gitu Ada yang kan? salah. Oke. Nah, tapi kalau umpamanya oke, ini kayaknya enak nih kayak gini. Terus dicobain ke jemaat dan jemaat merespon hal yang sama. Hal yang gitu. sama. Oh enak juga. Nah berarti sukses sudah. Tapi kunci yang pertama itu di tempo. Kunci yang pertama di tempo. Setelah tempo enak, sama. Yang kedua aku lakukan adalah ngecek not tertingginya. Not tertingginya lagu ini. Ini menarik nih. Karena gini, ada kadang-kadang juga pemain musik di ibadah, pengiring nyanyian jemaat di gereja, itu nggak ngecek sehingga ketika ini udah main nih, kecek ke jemaatnya gitu. Oke. Kan nggak mungkin, maksudnya. I know. Oke, mau turunin lagi misalnya contoh bed 1 udah kecekek banget nih. Ya. Mau turunin lagi ke yang kedua, iya kalau temponya pelan.
masih bisa jemaat ngambil ancang-ancang gitu paling enggak gitu ya. Bahasa aku ya, ngambil ancang-ancang buat ke chord yang baru. Ya. Kalau lagunya temponya tadi 132 Kami Puji Dengan Riang udah kecekek lagi gitu kan. Nah, Mau masuk bait 2 betul. butuh berapa bar tuh harusnya diemin dulu tuh jemaat kan gitu. Betul. Gini. Alah, baru gini jam besarnya keluar. Ya udah. Oh, Tahan dulu lah. Tahan dulu ya, tahan iya. dulu ya wes, tahan Kita dulu. kembali setelah yang Setelah satu yang ini. satu ini. Sahabat RPK jangan kemana-mana. Ya, sahabat RPK kembali lagi di Yamuger On Air di RPK di jadwal rutinnya di hari Minggu pertama dan ketiga, dan kalau hari Selasa di minggu kedua dan keempat. Talk show hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio RPK 9630 FM. Masih di talk show tentang persiapan pemusik ibadah. oke. Dan sahabat RPK kita masih nunggu interaksi melalui pesawat telepon 021 8444 0815 18444 atau silakan nulis di kolom komentar di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Silakan bagi sahabat RPK yang kayaknya pemusik gereja gitu kan. Ada yang mau nambahin atau yang tadi mau berbagi pengalaman bareng sama kita di sini, boleh banget. Nanti kita bisa sharing-sharing juga. Oke, Mas Abe. Sip. Nah, kenapa tadi kita masih dibahas di tempo ya? Ya. Tapi kenapa aku menyarankan untuk tempo dulu yang ditentukan? Kenapa tuh? Karena buat aku it's okay menawar kunci. Lagu ini jangan dimainin di A deh. Oh, oke. Kalau Tapi it's ketinggian. not okay menawar tempo. Tapi kalau bisa tempo jangan ditawar. Oh. Karena tempo itu yang menjadi nyawanya lagu. Ya, paham. Itu sebabnya kenapa yang kedua setelah tempo mencari Kunci. kunci nada tertinggi. Nada tertingginya kan. Ya. Kan kita lihat nih, oh lagu ini di A. Mm-mm. Terus nada tertingginya apa? La, umpamanya. Wih, la. Besok ibadah jam berapa, Bro? Ada jam 7, ada jam 9. Ini nggak mungkin dibunyi nih. Kecekek. Ya kan? La-nya A ini nggak, F cross ini nggak mungkin bunyi jam 7. Ya kan? Turunin. Turun ke G, tapi temponya jangan ditawar. Oh, oke. Jam 7 pagi disuruh nyanyi la gitu kan. Iya, nggak mungkin gitu. Oke. Nggak mungkin. Jadi gimana? Nah, akhirnya karena kita sudah latihan yang minggu 2 minggu lalu itu kan repetition di hampir semua kunci, kita nggak punya masalah sama main dimanapun. Oke, karena sudah latihan, konsisten latihan tadi ya. Iya. Ya. Sehingga membunyikan melodi lagunya itu, jadi sama ya kasusnya nggak tahu lagunya, kita bunyiin di G, nggak ada masalah. Toh partitur yang kita baca kan Sama. not balok, not angka, Angka sama. do re mi kan, Ya, do re mi. Kidung Kesaan, ya kan, do re mi, tinggal digeser aja, oh main di G. Mendiga tinggal digeser, Ah. pindahin. Nah, sama, di situ dituntut juga to provide and to support harmonically, ya kan, berkaitan dengan untuk jemaat, berkaitan dengan lagu tersebut. Jadi tempo sudah dibagi, Ya. tempo sudah diberikan, temponya Oke, segini ya segini pada ya. jemaat. Chordnya, nah cari chordnya lah, kan tadi udah main turun, Ya, turun. main di G, chordnya apa aja, gitu kan. Nah, mainnya seperti ini, chordnya seperti ini. Terus
intro dimainkan. Mm-mm. Nah, intro ini kan krusial ya. Ya. Ada melodi, ada harmoni, ada ritme. Ya. Semuanya dilakukan bersamaan, Bu. Mm-mm. Ya. Semuanya disampaikan dengan bersamaan. Ini tadi yang aku bilang memainkan sebuah lagu sama mengiringi itu Berbeda. berbeda, Ya. ya kan? Nah, ketika kita mengiringi, ya itu semua dilakukan at least paling tidak 3 hal ini: tempo, harmoni, dan melodi ini dilakukan bersamaan. Kadang melodi dimainkan, Kadang- tapi kalau jemaat ya, sudah ya. bisa, lepas saja gitu Oh kan. ya. Kita tinggal bikin-bikin. Itu dilakukan bersamaan. In 1 second, you know, like aku mesti memikirkan itu setiap saat secara bersamaan. Iya. Kalau tidak repetition yang kemarin-kemarin Nggak itu bisa. tidak lakukan nggak bisa. Nggak bisa, Ya. kejungkel pasti. Gitu. Ini ada Iya, ada SMS dari Oma Ketty. Oma Ketty. Ya, Oma Ketty. Shalom. Thanks, apa yang disampaikan sangat baik dan tepat dan memang seharusnya lagu-lagu pujian dinyanyikan berdasarkan tempo tuh. Bener kan? Dan apa ketentuan yang sudah ditulis di sebelah kiri atas di setiap lagu. Bapak-bapak, boleh saya usul supaya datanglah memberikan pencerahan pembinaan kepada setiap pemusik pemandu lagu di setiap gereja-gereja. Karena belakangan ini jemaat menyanyi sama sekali tidak sesuai dengan pemain musik pemandu pujian, menyanyi tidak sesuai dengan tempo. Wah, tuh kan? Oke, Tadi aku juga bilang gitu loh. ini menarik nih. Belakangan ini jemaat menyanyi sama sekali tidak sesuai. Ya, Jangankan ini gini, ini Oma Ketty bilang jangankan jemaat loh. Karena pemain musik dan pemandu pujian juga tidak sesuai dengan tempo. waduh. Ya, gini. Kita kemarin puji Tuhan baru selesai keluar dari pandemi ya. Ya, Nah, lalu kita mulai kembali onsite onsite, benar. setelah sekian lama Setelah sekian online. lama online. Itu berpengaruh. Ya, Ya. benar. Bernyanyi di rumah, ngadep ke TV, sama nyanyi bareng sama jemaat itu beda banget. Masih moodnya. mending TV. Kalau handphone, Kalau handphone colok headset ya. gimana? Jadi memang saranku setelah ini kembali pandemi sudah selesai ya. Sudah bisalah kita kayaknya ayo digas lagi nyanyi 4 bait. Kalau lagunya ternyata 6 bait 6 bait 6 bait gitu. ya, benar. Ya, Benar. kan sudah new normal nih. Ya. Durasi juga udah nggak Dibatasin. nggak Tidak dibatasi dibatasi. lagi kan ya. Gitu. Kalau umpamanya kan kemarin kita paling cuma 2 bait gitu ya. Ya, Nggak 2 berasa bait. juga nyanyi 2 bait ya. Ya. Nah, sekarang udah onsite, terus kita nyanyi 4 bait lagi gitu. Ya. Nah, dibiasakan lagi kita bermusik lagi, bernyanyi. Teman-teman pengiring juga begitu. Dibiasakan lagi. Dibiasakan dengan lagi. kebiasaan yang sebenarnya seharusnya dimiliki oleh. Ya, Menarik ya. ternyata 2 tahun, hampir 3 tahun bergereja Online. ya pasti ada yang dikorbankan, pasti ada yang hilang. Gitu. Ya, menarik. Terima kasih sekali lagi untuk Oma Ketty. Kalau saya diundang saya pasti datang. Iya. Gitu. Kalau Mas Abe diundang, Saya senang, kalau Mas Abe diundang, kita pasti datang. saya datang nggak? Datang. Saya senang bertemu dengan Orang-orang para baru. pengiring ibadah Ya, sesama sesama pemandu pujian pemandu pujian gitu. yang melayani. Nah, kembali ke soal Cari nada tertinggi tadi, nggak? Atau tempo? itu 3 hal tadi yang sudah dikerjakan. Oke, 3 itu hal ya. tadi. Nah, ketika ini terus menjadi pola kerja kita, Bung. Setiap kali kita belajar lagu, setiap kali kita mengiringi jemaat, itu hal ini dilakukan ya dari tempo dulu, ya kan? Ya, sesuai Tempo dengan udah urutan dapet. tadi lah ya. Oke. Terus kunci juga tidak terlalu rendah, tapi juga nggak terlalu tinggi, gitu ya. Tentu itu
adjustment itu, berapa kali percobaan gitu kan. Benar. Berapa kali percobaan. Di sini keredahan. Oke, maaf. Minggu depan pokoknya ketemu lagu itu lagi, cobain di sini gitu ya. Sampai di titik di mana jemaat nyaman menyanyikan itu. Ya. Nah, ketika nyaman, jemaat menyanyikan itu dengan sepenuh hati, yang terjadi kemudian nyanyian itu menjadi sebuah persekutuan kan. Benar. Umpamanya aku jemaat, sebelahku ada orang, nyanyinya kok dari hati banget. Wih, kenapa kayak ini? Kayak lagi pergumulan banget kayaknya gitu ya. Tapi terus kemudian aku ikut bernyanyi bersamanya, dan dia pasti merasa tidak sendiri gitu. Ya, ketika pasti merasa dikuatkan. Ketika dia bener. mendengar aku nyanyi juga gitu kan ya. Benar. So ya tiga hal itu kalau umpamanya itu bisa terus dijadikan sebuah kebiasaan gitu ya. Kita bermain sambil bernyanyi, kita ngerti temponya, kita ngerti ininya, harusnya aman. Gitu. Menarik. Begitu. Menarik. Oke. Baik, sahabat RPK, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani ruang dengar sahabat RPK. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Terima kasih juga Mas Abed, terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu. Siap. Untuk sahabat RPK, tentu dan juga untuk saya sih. Tentunya untuk saya, untuk Bapak pemandu nyanyian soalnya ya. Ya, saya pemandu nyanyian jemaat. Terima kasih loh sudah berbagi ilmu. Kemudian salam untuk teman-teman pengiring. Iya. Nanti saya akan salamin teman-teman pengiring. Terima kasih sekali lagi untuk RPK yang sudah memberi kesempatan kita untuk adanya talk show ini. Terima kasih sekali lagi. Dan kita akan ketemu di minggu pertama dan ketiga, Selasa, minggu kedua dan keempat di talk show Yamugar on Air di RPK. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.